dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum Ramadan kali ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh baik dari kalangan agamawan maupun profesional yang diharapkan bisa menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan ibadah. Dan di hari terakhir Ramadan kali ini kita akan menggali inspirasi dari salah satu tokoh yang sudah bergabung bersama kita saat ini. Ada Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Zainud Tauhid. Assalamualaikum Pak Zainud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkesempatan berbincang hari ini ya Pak, di hari Ramadan terakhir begitu ya. Pak, ini kalau kita ingin judul dari program kita Inspirasi Ramadan. Ini di hari terakhir kita akan seperti apa sih sebenarnya untuk merayakan hari kemenangan kita insya Allah jatuh besok begitu 1 Syawal 1422 Hijriah. Anda sebagai Wakil Menteri Agama, mungkin Ramadan kali ini mungkin tidak terlalu berbeda jauh ya dengan Ramadan 2020 tahun lalu, masih di masa pandemi begitu. Kesibukan seperti apa Pak? Apa mungkin dari kementerian sendiri tetap melakukan ada safari Ramadan atau kunjungan ke daerah-daerah? Seperti apa yang dilakukan untuk saat ini? Ya benar bahwa Bapak Menteri Agama kemarin telah mengumumkan bahwa Idul Fitri insya Allah akan jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021. Nah, untuk memaknai Idul Fitri tidak terlepas dari ibadah kita selama sebulan penuh kita berpuasa, tempaan Ramadan. Mudah-mudahan diharapkan bisa memberikan bekal lebih dalam menyambut Idul Fitri tahun ini. Bekal kita tentunya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita dalam menjalani 11 bulan mendatang hingga bertemu Ramadan tahun depan. Ya, ketakwaan yang wujud tentunya kita berharap bahwa tidak hanya berimbas pada kesalehan personal, kesalehan pribadi, namun juga kesalehan sosial. Ketakwaan yang memiliki keseimbangan antara spiritual vertikal dengan horizontal sosial. Tentunya Mbak Cakri menyambut Idul Fitri ini, semoga kita terus ya meningkatkan ketakwaan kita hingga kita menjadi orang-orang yang menemukan jati diri kita sebagai manusia yang sempurna, yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita dan terus memberikan manfaat kepada sesama umat manusia. Itu makna dari Ramadan sesungguhnya begitu ya, Pak Zainud, karena biasanya di saat Ramadan ini hablum minannasnya jadi lebih kencang begitu ya, karena jiwa sosial kita semakin terpanggil, kita mungkin berbagi buka puasa bersama meskipun tidak bisa bertatap muka, tapi banyak cara yang bisa dilakukan karena itu juga sudah disarankan oleh Presiden Jokowi untuk segala sesuatu yang bisa dilakukan secara digital atau virtual begitu ya, tidak mengurangi makna Ramadan kita. Tapi ini mungkin masyarakat biasanya kebanyakan awam memaknai Ramadan adalah hari kemenangan. Kalau di Indonesia sendiri kemenangan ini ada satu tradisi kita, mudik. Ini yang berkaitan sedang ramai begitu pengetatan mudik. Ini bagaimana supaya masyarakat Indonesia bisa tetap memaknai hari kemenangan mereka meskipun tidak mudik begitu. Apa yang mungkin bisa dihimbau juga dari Kementerian Agama terkait ini? Iya, memang Idul Fitri yang sekarang kita alami ya, sudah dua kali bahkan ya Pak. 2 kali Mbak Cakri ya. Kita berada dalam suasana pandemi. Yang ini tentunya kita harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya, mudik memang merupakan tradisi khas Indonesia dalam rangka menyambut Lebaran. Mudik memiliki makna untuk membangun silaturahmi, ya, dengan keluarga, dengan handetolan, dengan teman-teman dan sebagainya. Namun sekali lagi dalam situasi pandemi seperti saat ini, mudik hendaknya tidak dilakukan. Ya, karena berpotensi menjadi penyebaran virus COVID-19. Ya, untuk silaturahmi tentunya kita bisa menyesuaikan dengan situasi yang sekarang ini, ya, dalam era yang serba mudah
ya bisa melalui virtual ya dengan media sosial. Saya kira kita bisa melakukan silaturahmi ya yang itu bisa menggantikan kehadiran kita di tengah-tengah keluarga tercinta kita di kampung halaman. Tidak ada halangan untuk bersilaturahmi karena tadi semuanya sudah bisa dilakukan secara virtual, dan memaknai kemenangannya juga jangan jadi berkecil hati ya. Kita tetap menang setelah menjalani sebulan penuh Ramadan dan tetap bisa merayakan hari kemenangan ini insya Allah besok di 1 Syawal 1422 Hijriah. Pak Wamen, kita akan lanjutkan perbincangan kita di Inspirasi Ramadan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa, kami akan kembali usai bersama narasumber kita, Wakil Menteri Agama Bapak Zainud Tauhid. Pak Zainud, tadi melanjutkan apa yang kita perbincangkan di segmen awal begitu, bahwa ini nampaknya merasakan hari kemenangan, tapi banyak yang merasakan pastinya masyarakat Indonesia tidak afdol kemenangannya ini tidak dirayakan bersama keluarga di kampung halaman. Mungkin kita selama sebulan penuh sudah merasa menang begitu, sudah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, tapi ada hal nih yang merasa nafsu untuk pulang, untuk menahan rindu terhadap keluarga ini yang tidak terbendung. Ini sebaiknya kita sebagai umat muslim harus seperti apa sih menyikapi kondisi ini begitu Pak? Karena ada dua sisi juga nih, ada yang getol tetap mencari jalan begitu untuk tetap mudik, tapi ada yang ya sudah menerima begitu, ikhlas untuk tetap ada mungkin di Jakarta atau di tempat lain untuk tidak mudik bersama keluarga. Iya, Mbak Cakri, Lebaran kali ini memang masih dalam suasana pandemi, sehingga kita semuanya harus menahan diri untuk tidak menjadi bagian yang menebarkan atau menyebarkan COVID-19. Ya, mudik untuk berkumpul dengan keluarga, bersilaturahmi dengan keluarga, memang itu baik, ya, karena mudik itu sudah menjadi tradisi khas masyarakat Indonesia dalam menyambut Lebaran. Mudik menjadi sarana untuk bersilaturahim dengan keluarga, dengan handetolan, dengan saudara dan teman-teman. Hanya dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, mudik mestinya bisa diganti dengan alat komunikasi yang lain, ya, agar tidak menimbulkan kerumunan, tidak menimbulkan potensi penyebaran COVID-19 dengan saudara-saudara kita. Karenanya silaturahmi bisa diganti dengan media komunikasi, ya, melalui virtual meeting, ya, melalui media sosial dan sebagainya. Sekarang ini saya kira banyak sekali pilihan-pilihan kita untuk bisa berkomunikasi dengan sanak keluarga kita yang ada jauh di daerah, ya, di kampung halaman kita. Mungkin secara fisik kita berjauhan, tapi di hati gitu ya masih tetap bisa berkata dan bisa saling menyapa dan bisa banyak cara begitu ya Pak ya untuk berjumpa begitu. Ini di suatu kesempatan, di lain kesempatan Pak Wamen sendiri, Pak Zainud sempat menyebut bahwa bila kita bisa menahan keinginan kita untuk mudik, ini sebenarnya salah satu bentuk jihad juga begitu. Salah satu bentuk jihad dan juga ikhtiar untuk menekan penyebaran angka COVID. Ini seperti apa Pak penjelasan Anda begitu terkait makna jihad itu tadi? Mbak Cakri, jihad itu memiliki makna yang sangat luas, ya. Tidak hanya berjuang di medan perang. Ya, Rasulullah pada satu ketika setelah selesai melaksanakan perang Badar. Perang Badar itu perang yang paling besar pada zaman Rasulullah. Itu beliau bersabda, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Ya. Para sahabat bertanya, "Ayu jihad ya Rasulullah?" Wahia jihadun nafs, ya. Rasulullah bersabda, kita semuanya kembali dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Ya, perang yang lebih besar itu ditanya oleh para sahabat, apa? Rasulullah menjawab, yaitu memerangi hawa nafsu. Masya Allah. Ya. Baik. Jadi memerangi hawa nafsu itu juga bagian dari jihad. Berperang untuk melawan keinginan kita pulang kampung. Ya, karena ada potensi penularan penyebaran COVID-19
pada orang lain, itu menurut saya adalah bagian dari keinginan kita untuk menyelamatkan jiwa manusia, menyelamatkan saudara-saudara kita. Baik. Ya, dalam ajaran agama bahwa menyelamatkan jiwa, hifdzun nafs, itu adalah kewajiban yang paling utama. Ya, jadi kita harus lebih mendahulukan menyelamatkan jiwa manusia daripada kita melaksanakan silaturahmi yang itu sifatnya hanya sunnah dan bisa diganti dengan bisa digantikan secara virtual lainnya. Seperti kita saat ini ya Pak ya, ini salah satu bentuk silaturahmi juga begitu ya. Baik, ini semoga bisa dipahami dengan memaknainya betul-betul secara mendalam bagi seluruh umat muslim bahwa jihad fisabilillah sebenarnya ini nih sekarang kemenangan kita. Mungkin setelah Ramadan sudah menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 9 penuh, tapi masih ada lagi kemenangan yang bisa kita raih untuk menahan tidak mudik, sayangi keluarga kita. Baik, kita masih ada satu segmen lagi Pak Wamen untuk berdialog begitu di Inspirasi Ramadan. Pemirsa, Inspirasi Ramadan akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, di hari terakhir bulan Ramadan kali ini masih bersama narasumber saya Pak Wamen. Pak Zainud, itu tadi terkait mudik. Nah, ada lagi nih hal yang krusial juga yang sebenarnya sangat dirindukan oleh masyarakat Indonesia, mungkin di seluruh dunia juga, merayakan sholat Id. Biasanya kita afdolnya juga memang dilakukan di lapangan begitu ya, tapi kali ini justru ada larangan, bahkan Masjid Istiqlal pun meniadakan sholat Id untuk tahun ini. Nah, ini seperti apa yang bisa disampaikan oleh kementerian sendiri agar masyarakat bisa lebih tenang, menerimanya juga kembali tetap ikhlas begitu, apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh masyarakat khususnya umat muslim untuk hari raya besok untuk sholat Id? Iya. Benar Mbak Cakri bahwa Kementerian Agama telah menerbitkan surat edaran nomor 07 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan ibadah Idul Fitri di masa pandemi. Salah satunya mengatur penyelenggaraan ibadah sholat Idul Fitri. Baik. Sholat Idul Fitri itu pada prinsipnya memang bisa dilakukan, tapi terbatas di zona hijau dan zona kuning. Oh, kuning, baik. Itu berdasarkan penetapan pihak yang berwenang. Dan itu harus dilaksanakan di masjid atau di lapangan, tapi sekali lagi harus berada di zona hijau dan zona kuning. Baik. Sedangkan yang di zona merah, ya, kami mengimbau untuk tidak dilaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Cukup bisa dilaksanakan bersama dengan keluarga inti di rumah masing-masing, dan itu sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga ormas-ormas Islam lainnya. Ya. Kemudian kalau misalnya diselenggarakan sholat Idul Fitri itu di masjid atau di lapangan, yang harus diperhatikan adalah memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat, mengindahkan beberapa ketentuan-ketentuan, misalnya sholat Idul Fitri dilaksanakan sesuai dengan rukun salat, yaitu ada khutbah, tetap ada khutbah, kemudian diikuti oleh jamaah yang hadir, kemudian jemaah yang hadir tidak boleh melebihi dari 50% kapasitas masjid atau musola atau tempat ibadah lainnya. Kemudian juga harus menjaga jarak antar staf, antar jemaah. Kemudian panitia harus memastikan menggunakan alat pengecek suhu dalam rangka untuk memastikan bahwa kondisi jemaah itu benar-benar sehat. Kemudian ada ketentuan bagi lansia, bagi orang yang kurang sehat, ya, kemudian yang baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan disarankan untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan.
Baik, prokes mungkin memang sudah rutin dilakukan begitu ya, di tempat-tempat ibadah khususnya masjid. Tapi untuk kali ini untuk sholat id kita sama-sama semakin meningkatkan prokes itu guna kita bisa menyambut jamaah bisa melakukan sholat id sesuai dengan ketentuan tadi yang dikatakan oleh Pak Zainud. Tapi kalau untuk pantauan sendiri dari Kementerian Agama, apa yang dilakukan begitu Pak? Ada tidak pantauan atau pemantauan yang dilakukan untuk besok di pelaksanaan sholat id-nya agar memang ini betul-betul melakukan istiqomah begitu ya, melakukan prokesnya begitu Pak. Jangan ada di RT ini tidak melakukannya, mungkin di wilayah yang satunya lagi ketat begitu. Ini pastinya akan ada kesenjangan juga di antara masyarakat. Iya, yang pertama yang kami lakukan, Pak Cakri, kami melakukan sosialisasi terhadap surat edaran Menteri Agama ini ya, secara berjenjang, mulai dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, ke kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, sampai kecamatan, bahkan para penyuluh kami yang di tingkat kecamatan ya, itu secara proaktif berkeliling ke masjid dan musola untuk menjelaskan ketentuan protokol kesehatan ini. Sosialisasi ini diharapkan bisa dipahami oleh masyarakat dan bisa diterima, dan juga yang lebih penting lagi, Kemenak juga terus bersinergi, berkoordinasi dengan Satgas COVID setempat, baik di pusat maupun di daerah, agar pengawalan surat edaran ini benar-benar bisa dilakukan diterapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, jadi sama-sama kita menjaga kehusuan ibadah kita supaya kita tetap bisa beribadah sholat id besok, sama-sama kita tetap menjalankan prokes yang ketat. Pak Wamen, ini mungkin singkat saja, mungkin pesan dari Anda sendiri terkait Lebaran begitu untuk seluruh umat Muslim dan pemirsa Berita Satu di hari Ramadan terakhir kita hari ini, mungkin ada yang bisa disampaikan, Pak? Iya, ada satu semacam kata mutiara yang perlu kita ambil ya, yang berbunyi laisal aid liman la bisa jadid innamal aid ta'atuhu tazid ya. Berlebaran atau berid bukanlah tentang pakaian yang baru yang kita kenakan, tapi berlebaran adalah tentang ketaatan kita yang terus bertambah sebagai bekal untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan melalui Idul Fitri ini kita terus lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan juga kesalehan sosial kita, hubungan kita dengan sesama umat manusia. Amin, insya Allah. Kita benar-benar menjadi manusia yang bermanfaat untuk sesamanya. Baik, terima kasih banyak Pak Wamen, Pak Zainud Tauhid telah memberikan inspirasinya di Ramadan hari terakhir kita, dan sama-sama insya Allah besok kita menjelang Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah. Selamat berlebaran bersama keluarga dan juga seluruh masyarakat Indonesia, seluruh umat Muslim di Indonesia untuk merayakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Cakri. Ya pemirsa, demikian tadi dialog inspirasi Ramadan hari ini. Saya Cakri Miller, terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh